Saya Christian Grich bersama Anda menyaksikan Obrolan Malam. Pertemuan antar elit partai politik terus bergulir di tengah wacana pembentukan koalisi besar. Sementara yang juga terus jadi sorotan adalah kemesraan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja Presiden ke Solo. Tentu pertemuan partai politik pendukung pemerintah hari-hari ini memunculkan pertanyaan menggelitik siapa yang bakal diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Karena selama ini kita tahu masing-masing parpol menyodorkan nama ketua umum masing-masing ataupun tokoh lain yang namanya kerap masuk dalam jajaran papan atas sejumlah hasil SIGI sejumlah lembaga survei. Belakangan Presiden Jokowi tampak kembali mesra dengan Ganjar Pranowo. Bukan hanya tampak dalam satu mobil, dengan satu mobil ya, Jokowi dan Ganjar juga terlihat melaksanakan sholat tarawih bersama di Surakarta, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Momen kemesraan Jokowi dan Ganjar dinilai menepis isu kerenggangan keduanya usai polemik Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pertanyaan paling utama adalah kalau memang wacana koalisi besar ini benar-benar terwujud, lantas siapa yang bakal diusung menjadi capres-cawapres? Karena tadi seperti yang kami katakan bahwa masing-masing ketua umum parpol disebut-sebut bakal mencalonkan diri atau mencalonkan tokoh lain yang masuk ke bursa survei berbagai lembaga survei hari-hari ini. Silakan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber terkait hal ini. Saya sapa Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dan narasumber lain yang sudah bergabung adalah Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam Mas Budi, Mas Dave. Selamat malam. Gimana kabar Mbak? Sehat Om Budi? Sehat Om Budi? Sehat. Panggilnya udah Om ini. Kami masih menantikan nanti ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praetno. Semoga segera bergabung karena yang hadir lebih dulu ada Mas Dave dan juga Mas Budi. Saya tanya dulu deh ke Mas Budi Ari. Anda banyak sekali yang bertanya dan ini saya berharap Anda bisa menjawab dan membuka perspektif. Banyak orang yang menyatakan kenapa sih Presiden kemudian terlihat hadir dan kemudian sangat berpengaruh menentukan peta politik di Pilpres 2024. Bagi kita yang paham sih tahu karena tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi sehingga beliau menjadi magnet bagi sebagian besar. Tentu berharap dapat ceruk orang yang menyukai atau puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo juga akan memilihnya di Pilpres 2024. Tapi mungkin ada punya jawaban lain. Anda menyebut bahwa ini sebagai apa Mas Budi, Anda yang berhak untuk menjawab itu. Menurut Anda bagaimana? Yang pasti begini, pertama Pak Jokowi masih dipercaya rakyat. Kedua, kinerja pemerintahan Pak Jokowi ini kan sangat serius dalam mengurus negara dan rakyat. Dan yang ketiga, barisan pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi masih solid dan militan, begitu loh. Sehingga wajar jika seluruh kandidat yang akan berkontestasi di 2024 ini menginginkan endorsement atau pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo. Begitu, Pak Christian. Itu Pak menjawab bagi mungkin yang ikut survei berbagai lembaga survei hari ini yang menunjukkan tingkat kepuasan Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi ada di atas 70% semua ya dari berbagai lembaga survei. Sekarang ke Mas Dave. Mas Dave, ini koalisi besar banyak sekali yang kemudian satu ada yang yakin, dua ada yang sanksi, tiga nggak mungkin lah karena ini ketua umum masing-masing partai politik maunya nyalonin juga termasuk Golkar ini. Pak Erlangga katanya juga akan mencalonkan diri. Ini mungkin kalau kami yang di luar dari partai-partai politik yang mau berkoalisi mengatakan ya nggak mungkin karena masing-masing punya kepentingan, lantas siapa yang menyatukan atau apa yang bakal menyatukan mereka dalam satu kapal besar koalisi besar ini, Mas Dave? Ya gini, tadi kan Mbak Sri sudah mengutarakan bahwa survei mengatakan tingkat kepuasan kepada pemerintah hari ini khususnya pada Presiden Jokowi itu
di atas 70%, bahkan ada yang melebihi sampai dari 75%. Ya. Lalu kalau kita urai, memang dari awalnya sendiri ketika presiden terpilih terbukti dengan jumlah suara yang besar, approval rating dari tiap tahun itu terus meningkat, sehingga memang basicnya itu sangat kuat. Kepuasan masyarakat juga sangat besar, dan juga apresiasi di dunia internasional terhadap program pembangunan yang Presiden Jokowi telah gelontorkan itu sangat positif. Dan itu salah satunya penyebabnya kenapa? Karena kuatnya tim ekonomi Presiden Jokowi yang di bawah pimpinan langsung oleh Pak Erlangga Hartarto. Nah, kenapa kami Golkar itu tetap yakin berpegang teguh? Selain pertama kepada hasil keputusan Munas, kedua hasil performanya pemerintah hari ini, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro, secara mikro, keberhasilan pemerintahan ini di forum-forum global, itu ya kenapa? Karena kepiawaian dari Pak Erlangga sendiri. Nah, kita lihat memang kalau kita hanya berkaca kepada survei, ya apa gunanya pemilu? Ya udah kita lempar aja kepada survei. Kita tentukan pemerintahan dari lembaga survei. Tapi kan tidak begitu. Politik ini kan masih sangat cair. Perubahan time dari waktu ke waktu bisa berubah. Kemarin aja hanya karena sedikit ucapan dari Pak Ganjar, tiba-tiba approval rating ataupun dukungan dia langsung serut merosot. Ya, saya nggak mengatakan bahwa ini akan terus merosot apa gimana. Tapi yang dapat saya bilang masih bahwa sangat dinamis ke depan ya. Sangat dinamis. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa kita terpaku kepada hasil survei hari ini, tapi kita terus perkembangan ke depan. Karena pendaftaran capres pun juga masih cukup panjang. Anything can happen dari mulai hari ini sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran capres nanti. Kalau dari jawaban Mas Budi Ari dan Mas Dave, iya jadi terjawab pertanyaan pertama saya tadi bahwa siapa atau apa sih yang menyatukan koalisi besar ini, partai-partai politik yang masing-masing punya calonnya masing-masing, yaitu adalah yang menyatukan adalah tadi berharap ada insentif elektoral dari tingkat kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Tapi kembali kemudian itu tidak menjadi satu-satunya faktor penentu, tapi yang pertanyaan saya tadi Mas Dave, bukankah kemudian akan menjadi potensi ada kebuntuan bagi masing-masing partai politik untuk bergabung di kapal besar ketika masing-masing ketua umum atau masing-masing tokoh yang bakal dicalonkan atau digadang-gadang bakal diusung oleh partai politik ya, yang masing-masing punya keinginan yang berbeda-beda, tidak kemudian bertumpu pada satu tokoh tertentu. Demikiankah yang terjadi? Ya, kita masih berdiskusi. Jadi bisa kita putuskan saat ini gitu ya. Karena pembicaraan antara para ketua umum dengan di dalam koalisi pun juga belum sampai tahap sana. Dan koalisi ini pun juga masih terbuka. Apakah PDIP mau masuk? Apakah nanti Nasdem juga mau masuk atau partai lain? Silakan. Kita tuh tidak pernah menutup untuk partai-partai lain ataupun organisasi-organisasi seperti Projo untuk bergabung dalam satu koalisi ini agar pemilu itu dapat bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai, dan juga semua program-program yang berkelanjutan dari pemerintahan hari ini berpindah dan juga diselesaikan dan dilanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Nah ini kenapa tadi mungkin bisa ditampilkan lagi Mas Dave sama pemirsa bisa lihat tadi nah ini tokoh potensial dari masing-masing koalisi. Kalau kita lihat ini koalisi Indonesia Bersatu kan ada Golkar ya di dalamnya selain P3 dan juga PAN. Kami masih beri tanda tanya karena belum jelas siapa capresnya, dalam arti bahwa untuk bisa menemukan titik temu atau ada titik temu di antara koalisi Indonesia Bersatu saja itu sulit, apalagi kalau kemudian harus bernegosiasi lagi dengan KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau misalnya potensial ke Koalisi Perubahan. Gimana tuh Mas Dave? Ya, kan itu semua tinggal masalah teknis pembahasan saja. Jadi bukan berarti itu sesuatu hal yang impossible, bukan sesuatu hal yang sulit. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya itu asal kita mau berpikir dengan cair, kita mau rembukan, kita bisa mencapai musyawarah mufakat. Oke. Kalau Projo sendiri melihat dinamika yang terjadi saat ini, Mas Budi Ari, bagaimana? Tampaknya siapapun ya, hari-hari ini kalau kita lihat siapapun tampaknya ada beberapa orang yang mendapat insentif elektoral dari endorse yang disampaikan Pak Jokowi, dan itu tersebar di berbagai partai politik. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada partai tokoh-tokoh di partai lain, ada Sandiaga Uno, ada
Pak Erick Thohir, ada Pak Erlangga sendiri yang sering disebut juga mungkin waktunya Pak Erlangga dan lain-lain. Ini sepertinya mendapat insentif elektoral. Kalau Projo sendiri di mana posisinya? Kepada siapa pilihan hatinya? Gini, kami kan sudah sepakat bahwa sejak tanggal pembukaan musyawarah rakyat tanggal 28 Agustus 2022 yang dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo di Bandung setahun lalu, kami terus menggelar musyawarah rakyat dan sudah hampir selesai, dan nanti puncaknya tanggal 21 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Kami menjalankan perintah Pak Jokowi untuk kembali mendengarkan suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, termasuk juga soal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung. Tapi pada prinsipnya saya yakin Pak Jokowi akan berdiri, akan netral karena beliau Presiden Republik Indonesia ketika pemilu 2024 berlangsung. Tetapi yang pasti kami sebagai pendukung Pak Jokowi berpatokan pada hasil musyawarah rakyat. Siapa yang didukung oleh rakyat, itu pasti akan kami dukung. Dan terus terang nama-nama yang beredar di musyawarah rakyat ya tidak jauh-jauh. Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar, Pak Mahfud MD, Pak Sandi, dan sebagainya. Yang pasti nama-nama itu, karena kita mensyukuri hasil musyawarah rakyat Indonesia adalah apa, kenapa? Karena kami yakin nama-nama yang mencuat di musyawarah rakyat Indonesia ini adalah nama-nama yang akan berkontestasi atau bertarung di 2024. Gitu. Nah ini tinggal kita bagaimana selanjutnya adalah menunggu arahan Pak Presiden Joko Widodo. Karena kami sebagai organisasi pendukung Pak Jokowi tentu tunduk dan tegak lurus pada perintah Pak Jokowi. Begitu. Oke. Jadi saya mau tegaskan lagi, kalau memang benar-benar koalisi besar terwujud, ya Projo akan juga kemudian mengerahkan atau bergerak sebagai mesin di luar dari partai atau non-partai untuk bisa memenangkan siapapun capres-cawapres ya? Begini loh Mbak, kan Pileg, Pilpres di 2024 ini kan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, alias serentak. Pileg dan Pilpres pada satu hari. Tentu sebagai organisasi pendukung Pak Jokowi, kita ini kan lebih konsentrasi ke Pilpres. Partai politik ada dua konsentrasi, selain Pilpresnya juga mempersiapkan atau berkonsentrasi kepada pencapaian-pencapaian pemilu legislatif itu sendiri, terutama bagaimana kursi DPR-nya bisa lebih baik atau lebih banyak gitu. Jadi kami kan konsentrasi Pilpres. Kalau partai-partai pasti juga memikirkan bagaimana pemilu legislatif itu bisa berjalan, menghasilkan efek elektoral, kotel efek bagi pencapaian dan suara atau kursi partai-partai politik di DPR. Nah, gitu loh. pas sekali Mas Budi Ari udah membahas mengenai tadi bahwa kalau relawan sih fokusnya sama Pilpres, kalau partai-partai politik tentu tidak hanya Pilpres tapi berharap juga di Pileg bisa kemudian mendapatkan jumlah kursi yang diharapkan oleh masing-masing partai politik. Nah, kemudian itu relevan sekali dengan siapa tokoh yang bakal diusung oleh masing-masing koalisi. Kalau koalisi besar kan kalau logikanya berarti kuenya harus dibagi banyak nih oleh berbagai partai politik. Sudah bergabung juga bersama kita ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Semoga secara audio dan visual baik. Saya sapa Mas Adi. Selamat malam, Bris. Nah, selamat malam. Mas Adi, mungkin Anda sudah dengar tadi pertanyaan saya. Ini soal koalisi besar. Koalisi besar kan ada beberapa pertanyaan. Satu, koalisi besar apakah mungkin terwujud? Anda mungkin bisa jawab soal itu. Yang kedua juga Anda bisa jawab soal ini kepentingan-kepentingan partai politik kan maunya dapat insentif elektoral dari capres-cawapres yang diusung. Kalau banyak sekali kue ini harus dibagi banyak oleh koalisi besar karena anggotanya banyak, itu menguntungkan tidak oleh berbagai bagi beberapa partai politik yang tergabung di koalisi besar? Kalau saya sebenarnya lebih pada melihat bagaimana semangat yang dibangun oleh partai politik pendukung Jokowi yang ingin membangun poros besar, poros kebangsaan. Tujuannya adalah ingin memastikan siapapun nanti yang jadi presiden dari kubu pemerintah adalah mereka yang bisa menjamin sustainability development yang sudah dilakukan Jokowi. Itu satu. Yang kedua, poros besar ini kan diasumsikan akan terbentuk satu konsolidasi kekuatan politik yang cukup solid dengan mengusung nama besar, punya elektabilitas tinggi, kemudian daya adaptasi dan penerimaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Jadi siapapun nantinya yang dilawan adalah sangat mungkin untuk memudahkan pertarungan secara politik. Dua variabel ini sebenarnya, Presiden, dalam
berbagai hal. Saya kira memang kalau dilihat rata-rata secara umum, saya kira sangat mudah untuk mempertemukan poros besar, poros politik kebangsaan ini. Karena semua adalah partai-partai politik Jokowi. Yang kedua, hampir semua partai yang ada di dalamnya menyatakan satu komando di bawah Jokowi. Ya kan? Itu yang kemudian yang tampak. Tapi memang akan ada perdebatan yang relatif cukup alot ya ketika bicara tentang siapa Siapa? kira-kira yang akan diusung. Karena menyatukan begitu banyak partai politik, ada 6 partai politik di dalamnya, termasuk PDIP. Tentu ini bukan perkara gampang, karena begitu banyak dewa-dewa politik yang sampai saat ini kelihatan mereka terus mematok harga mati sebagai kandidat capres. Sebut satu persatu misalnya, PDIP dalam hari ulang tahunnya yang ke-50 beberapa waktu yang lalu. Megawati menegaskan bahwa di 2024, kader PDIP wajib capres, bukan cawapres. Begitupun dengan Golkar, hasil Munas yang diselenggarakan beberapa tahun yang lalu di Ritz-Carlton, mengamanahkan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai, plus sebagai orang yang kemudian wajib hukumnya maju di Pilpres 2024. Begitupun dengan Gerindra, beberapa waktu yang lalu fatsun politiknya sudah keluar. The one and only, Prabowo Subianto yang harus maju sebagai kandidat capres. Tidak mau kalah, Muhaimin Iskandar. Bukan hanya keputusan partainya yang bulat, tapi hasil ijtima ulama mengamanatkan kepada Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai kandidat capres ataupun jawab. Kita juga dengar PAN misalnya relatif diidentifikasi sebagai bagian dari Erick Thohir. Bukan tidak mungkin PAN juga menyorongkan nama. Apalagi kalau Sandiaga Uno jadi ke P3. Sangat mungkin P3 juga punya jagoan. Dalam konteks inilah saya kira, tengah kemudahan-kemudahan yang ada, karena 6 partai politik itu adalah partai politik pendukung Jokowi, solid hingga 2024 untuk dilanjutkan, tapi di balik itu semua ada kerumitan yang saya kira negosiasinya akan sangat rumit untuk dijelaskan kepada publik tentang kira-kira siapa capres dan cawapres yang akan secara definitif diputuskan oleh mereka. Sampai saat ini, misalnya, sekalipun Pak Erlangga selalu disebut elektabilitasnya belum muncul secara signifikan, tapi ingat, sebagai partai pemilu runner up perolehan pileknya di parlemen nomor 2, tentu bagi Golkar adalah suatu hal yang penting memajukan Erlangga Hartarto. Kan kemudian variabel-variabel yang kemudian kenapa sampai saat ini ketika ada isu PDIP mau bergabung dengan koalisi besar, Golkar relatif tidak mau disubordinasi. PDIP bergabung tapi tidak boleh mengambil alih ataupun mendominasi poros besar ini. Ini kan menunjukkan bahwa di 2024 bahwa Golkar adalah pemain inti juga yang tidak bisa dinafikan kekuatan politiknya secara signifikan. Begitupun ketua umum yang lainnya. Itu yang saya sebut kerumitan yang kemudian agak rumit untuk dinegosiasikan. Oke, Mas Adi, kalau kita berkaca, kita mundur ya ke pemilu 2019, koalisi besar ini kan terjadi pasca pemilu. Dalam arti bahwa Gerindra belakangan ya, partai-partai yang belum dukung Pak Jokowi di Pilpres baru bergabung belakangan setelah terpilih capres dan cawapres. Tapi ini kan ada berbeda soal dengan Pilpres 2024. Ya, tadi pertanyaan saya, masing-masing punya kepentingan untuk punya sosok untuk dalam tanda petik yang dijual, sehingga kemudian diharapkan sosok tersebut memberikan insentif elektoral di Pileg, ya, sehingga kemudian banyak kader-kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif. Tapi tadi pertanyaan saya, dengan koalisi besar ini kalau mau realistis partai-partai ini menguntungkan atau tidak, atau ada skenario lain? Kita mengubah definisi koalisi besar. Koalisi besar itu ya ada all the president's man, tapi kemudian muncul dalam pilihannya beberapa calon, tapi yang bisa dipastikan mampu melanjutkan apa yang menjadi hasil pemerintahan Presiden Jokowi hari-hari ini. Itu mungkinkah? Kalau saya menangkap 2 hal. Pertama, kenapa ketua umum partai, elit-elit partai yang rencananya bikin koalisi besar ini ngotot untuk maju Pilpres. Karena Pilpres itu adalah panggung besar, Chris. Saya kira memang sebagai bentuk kemewahan bagi siapapun partai politik yang bisa mengusung ketua umum mereka untuk bisa bertanding dalam Pilpres. Kalah menang itu belakangan. Tapi ini adalah prestisius politik yang memang harus dicapai oleh mereka. Semua partai politik, semua elit, mimpi tertingginya adalah bisa ikut pemilu dan ikut Pilpres setiap 5 tahun sekali. Dalam konteks itulah saya memahami partai-partai politik ketua umumnya sampai hari ini tidak bisa dinego harga mati capres. Tapi yang kedua menurut saya cukup penting. Ketika bicara tentang capres, seakan-akan yang bicara soal kepentingan kotel efek. Bagi saya kotel efek itu antara mitos dan realitas, lebih banyak mitosnya sebenarnya ketimbang realitasnya. Kenapa saya sebut mitos misalnya? 2019 yang lalu PDIP itu kan nggak muncul dan naik secara signifikan. 1, sekian persen
dibandingkan suara 2018. 2018 itu 18, sekian persen, di 2019 itu 19, sekian persen. Kalau kita bicara tentang kotel efek, mestinya Jokowi ketika maju yang kedua kalinya, minimal PDIP itu naik 3%, 4%, dan seterusnya. Gerindra kita tahu, sebagai partai politik yang 2 kali mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat capres, hasil pileg di 2019 yang lalu, perolehan kursinya kalah sama Golkar yang tidak punya jagoan. Justru kalah secara signifikan misalnya PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Mereka naik lebih dari 2, sekian persen. Itu yang saya sebut bahwa dalam banyak hal seringkali efek ekor jas itu adalah mitos. Satu-satunya efek ekor jas yang bisa diukur adalah SBY 2009 yang dari yang suara Demokrat saat itu 6 sekian persen tiba-tiba lebih dari 20%, ataupun Jokowi 2014 dari PDIP yang semula misalnya 14-5%, tapi kemudian naik sekitar 4-5%. Jadi ini yang saya kira bahwa publik sudah tahu bahwa anatomi kekuatan politik saat ini bukan lagi pada figur capres, tapi pada anggota dewan yang diusung untuk bertanding memenangkan hati rakyat. Nah, di Golkar ada itu. Jadi Golkar itu tidak terlampau peduli siapa capresnya, tidak terlampau peduli siapa umumnya. Golkar itu pastinya selalu menang kalau persoalan pileg itu. Nah, Mas Dave, kira-kira dengan realita demikian di internal partai Golkar ya nggak perlu ngotot lah harus ketua umum harus jadi capres atau sosok yang mau diusung sama Golkar harus menjadi capres atau capres. Demikiankah dinamika yang tengah berlangsung di Golkar atau seperti apa? Karena gini, masalah pencapresan ini sudah dikunci dan sudah menjadi putusan amanah dari Munas Golkar 2019. Jadi itu sudah wajib hukumnya, ya, bukan sunnah, wajib gitu ini untuk kita perjuangkan hingga akhir. Nah, memang ya, keputusan akhir tentunya ada di koalisi, ada di antara para ketua umum. Nah, dan para ketua umum ini tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada mandat dan kedaulatan yang mereka miliki sendiri masing-masing. Jadi makanya kita harus perlu rembukan dan kejelasan. Nah, koalisi ini yang sekarang kita bangun karena masih dalam tahap penyamaan visi misi dulu, penyamaan platform dulu, bahwa kita tuh mengerti bahwa kita ini bergabung untuk apa? Untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berikutnya ini adalah kelanjutan dari pemerintahan hari ini. Bukan berarti pemerintahan yang ke depannya itu adalah di bawah kendali ataupun didesain oleh pemerintahan hari ini. Tidak. Setiap pemerintah itu memiliki independensi masing-masing. Nah, tentu kita menginginkan bahwa yang sudah baik itu diteruskan, yang kurang baik itu diperbaiki sehingga kita bisa mencapai target-target tersebut. Nah, kepuasan masyarakat itu kenapa? Karena ada pembangunan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembangunan yang terasa itu ya harus terus direalisasikan dan diselesaikan, bahkan dilanjutkan. Nah, itu hanya bisa tercapai bila kita memiliki fondasi pemerintahan yang kuat untuk ke depannya. Itulah pentingnya koalisi ini dibangun ke depannya. Oke, nah Mas Budi Ari, kira-kira kalau dengan narasi Mas Dave tadi bahwa ini satu kepentingan semua partai pendukung pemerintah saat ini adalah apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini bisa dipastikan akan ada keberlanjutan, ada sustainable development begitu. Nah, kalau menurut Projo, kira-kira dari banyak nama, dari banyak ketua umum dan banyak tokoh yang sudah digadang-gadang oleh KKIR maupun oleh KIB saat ini plus PDIP, sosok mana kira-kira? Apakah sudah mengerucut ada yang kira-kira wah yakin sekali nih Projo ini yang bakal melanjutkan keberhasilan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi hari ini? Gini, kalau nama-nama yang akan bertarung di 2024 atau bertanding 2024 sudah membulat tapi belum mengerucut gitu. Udah. Masih bola ya? Masih bola. Udah ibaratnya udah lebih namanya udah lebih terbatas lah gitu. Kalau kita bilang capres, cawapres, terus stoknya udah mulai lebih. Kalau penjara udah 5 besar ya Budi ya? Udah tinggal 4, 5 saja gitu loh. Jadi nggak banyak-banyak juga. Tinggal memang tadi yang Christian bilang mengerucutnya ini ibaratnya endingnya. Tapi kan masih 6 bulan. Masih 6 bulan lagi per hari ini. Ini Projo wait and see udah kayak partai ya. Jadi wait and see karena apa? Karena apa Mas Budi Ari? Bukan kita wait and see, kita sudah melakukan mekanisme yang namanya musyawarah rakyat yang nanti akan ada ya 21 Mei. Kita akan putuskan mendukung siapa kan nanti orang pendaftaran aja masih Oktober, 19 Oktober, 25 November, begitu loh. Kita tunggu dinamikanya, perkembangannya lebih lanjut, tapi yang pasti kan arahnya
nggak jauh-jauh lah dari yang saya bilang tadi, membulat tadi, ini tinggal mengerucut sedikit lagi. Toh dari berbagai dinamika yang terjadi, ini kan kita sudah melihat kecenderungan-kecenderungan. Nah, tapi yang pasti begini, Pak Prabowo itu main hanya Pak Jokowi pemerintahan ini, Pak Erlangga itu menko perekonomian, dan kita ke depan perlu menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa mengenai kondisi geopolitik kita dan juga tantangan disrupsi ekonomi gitu loh. Karena itulah menurut saya kita harus membalik diskusinya dengan apa tantangan dan keperluan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan gitu loh. Ini kode nggak nih? Itu udah disebutin nama-namanya tadi Mas Budiari? Oh, kita siapa aja, tunggu aja. Bola ibarat tadi membulat tapi belum mengerucut. Nah, gitu. Soalnya kalau ditangkap tadi, oh ya ini kriterianya ini kira-kira menurut Projo. Nah, kalau dalam pandangan kami begitu. Dalam pandangan kami menilai bahwa tantangan Indonesia ke depan ini bagaimana menghadapi ketidakpastian global, terutama dalam kondisi keamanan. Kita tahu lah bagaimana Cina udah menyerang Taiwan. Itu akan berdampak bagi pengelolaan negara kita ke depan. Yang kedua, tantangan ekonomi, pemulihan ekonomi. Ini kan juga tantangan yang luar biasa besar gitu loh. Saya tidak membayangkan kalau capres atau cawapres tidak mengerti ekonomi, ntar bagaimana Indonesia semerawut ekonominya. Kalau apa hasil survei termasuk ya hasil survei lembaganya Mas Adi Prayitno kira-kira menjadi pertimbangan Projo juga nggak? Loh, kami juga menilai bahwa tidak ada yang berbeda sebenarnya. Dari Antara? hasil lembaga-lembaga survei dan musrah, nama-namanya ya itu aja, kotak-katiknya tinggal. Ini kan seni seni mengerucut, apa istilahnya ya, seni mengerucutkan aja. Dan itu kan pertimbangan-pertimbangannya pasti kompromi politik. Sudah lewat babak kualifikasi lah ya? Udah, ini cuma ada 2 kemungkinan kalau Pilpres 2024 ini, menurut saya ya. Kemungkinan pertama, the real final, kemungkinan kedua adalah friendly match. Jadi pertandingan persahabatan, gitu. Atau bentuknya persatuan nasional kok, penting. Nah, dua hal nih. Jangan bumi hangus saja pokoknya ya. Ini bukan zero sum game kok, 2024. Pertandingan persahabatan, apakah tak ini menjadi kode bahwa tadi saya bilang kalau memang sangat sulit karena ada kepentingan dari partai-partai politik yang digadang-gadang bakal bergabung di koalisi besar ini untuk diharapkan tadi menurut Mas Adi sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget kalau khusus buat Golkar. Tapi kalau partai lain kan ngaruh, Pak Prabowo nyapres itu ngaruh ke elektabilitas Gerindra. Sepertinya seperti itu di berbagai lembaga survei. Kira-kira ini bakal ada opsi untuk tadi definisi koalisi besar itu adalah yang mengawal program ke depan, bukan hanya keluar bahwa akan ada satu capres dari berbagai partai yang saat ini kadang-kadang bakal muncul, bahkan atau bisa jadi koalisi besar ini muncul dengan wujud 2 paslon capres dan cawapres. Ini mungkin nggak? Kita jeda dulu ya, usai jeda kira-kira kita bahas soal definisi dari koalisi besar itu. Sesaat lagi kami lanjutkan terkait dengan hal ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.